curriculum and material development. Halo semua, perkenalkan nama saya Lestari Tasya Algia Simanuang. Saya berasal dari kelas 4A dan di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Curriculum and Material Development. Kalian tahu nggak sih apa pengertian kurikulum? Di video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum. Menurut pendapat pribadi saya, kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang akan diikuti siswa di dalam pendidikan yang berisi materi yang mengikuti perkembangan zaman dan dapat dilakukannya strategi serta evaluasi terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum menurut 3 para ahli. Ahli yang pertama yaitu KRJF tahun 1968 mengatakan bahwa kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kedua, Inlaw di tahun 1966 mengatakan bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, menurut UNRU tahun 1984 yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana untuk keberhasilan pembelajaran yang di dalamnya mencakup rencana yang berhubungan dengan tujuan, dengan apa yang harus dipelajari, dan dengan hasil dari pembelajaran tersebut. Di dalam kurikulum, kita juga dapat mempelajari tentang fungsi dari kurikulum tersebut. Ada 3 bagian nih dari fungsi kurikulum di video kali ini. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Apa sih itu? Kemampuan dalam menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh, dapat diandalkan, serta berintegrasi di masyarakat umum. Dan yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi, suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap siswa yang harus dilayani dan dihargai. Kegunaan kurikulum pun sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru dan penambah ilmu bagi siswa agar lebih berprestasi bagi penerus bangsa yang unggul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat kurikulum. Kita bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum bagi guru dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran loh. Kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang kedua, yaitu manfaat kurikulum bagi siswa. Kurikulum sangat penting untuk perkembangan para siswa karena pendidikan dapat menjadi upaya untuk membentuk karakter orang yang mandiri, bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Jadi, di sini betapa pentingnya kurikulum loh yang menjadi standar pendidikan bagi penerus bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Untuk meningkatkan dan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap atau karakter. Dan harus memperhatikan pembukaan, kebutuhan, tantangan, serta teknologi. Dan di dalam kurikulum ini memiliki konsep pembelajarannya yaitu berupa Communicative Approach atau RPP. Dan yang kedua yaitu KTSP. Nah, di dalam KTSP ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter serta memperhatikan 4C yaitu Critical Thinking, Creative Thinking, Communicative Thinking, serta Collaborative Thinking. Dan konsep pembelajarannya yaitu Scientific Approach. Dan yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Konsepnya di dalam pembelajaran kurikulum ini yaitu berdiferensiasi
serta memiliki 3 profil Pancasila dan menggunakan modul ajar di dalam kurikulum ini. Nah, di kurikulum ini memiliki tujuan yaitu berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Adapun perbedaan dari kurikulum yang ada di Indonesia, yang pertama, RPP kurikulum berbasis komputer berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, modul dan metode pembelajaran, sumber belajar, serta langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP KTSP berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, RPP Kurikulum 2013 yang berisikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, pendekatan dan metode, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada modul ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar yang berisi identitas modul, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut. Selain itu, kurikulum 2013 lebih menitik beratkan kepada pengembangan soft skill dan juga mengintegrasikan teknologi informasi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan pada siswa di dalam memilih mata pelajaran, metode pembelajaran, serta menentukan jadwal belajar di luar kelas. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar ini juga memberikan kebebasan pada sekolah dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Nah, kurikulum sebelumnya lebih cenderung fokus pada aspek akademik tanpa memperhatikan kompetensi sosial, moral, dan juga emosi di dalam peserta didik tersebut. Sekian dari hasil pembelajaran kurikulum kita hari ini. Thanks for watching ya! Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa-apa aja sih keunggulan jika kamu berkuliah di Unrika. Yang pertama, terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Yang kedua, terdapat beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi. Yang ketiga, kurikulum yang digunakan di Unrika berbasis kompetensi dengan staf pengajar yang profesional. Yang keempat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga bertaraf nasional dan internasional, serta perguruan tinggi pertama dengan biaya yang terjangkau loh. Dan di Unrika juga menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, jangan lupa mendaftar ya di Unrika.